Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Kali ini mumpung si kakak lagi libur sekolah, kita road trip tipis-tipis lah ya Bobers. Ini road tripnya road trip kilat, karena biasanya kan Bocan kalau road trip tuh bisa sebulan lebih, 2 bulanan, 3 bulan gitu. Nah ini tuh road trip tapi sambil ngejar liburan sekolah yang cuma 2 minggu. Jadi bener-bener digas banget jalannya. Kemarin kan Bocan abis nginep di Jogja tuh ya, dari Yachts Kukun. Kita lanjut langsung ke Banyuwangi sebelum nanti nyebrang ke Bali. Dan untuk perjalanan dari Jogja ke Banyuwangi ini tuh panjang banget. Walaupun udah separuh jalan ya dibandingin dari Bogor gitu kan. Ini udah sampai tengah-tengah tapi tetap masih harus menempuh perjalanan sekitar berapa ratus km ya. Berapa ratus Bocan lupa. Pokoknya intinya Bocan ingat lama perjalanannya itu 13 jam. Aduh lumayan banget sih ini di jalan, berasa capeknya karena biasanya road trip nggak pernah, jarang banget Bocan tuh sampai yang jalan 12 jam langsung tuh jarang, paling nggak 6 jam atau 4 jam, paling selama-lamanya 7 jam 8 jam deh, itu udah lama banget. Nah ini sampai 12 jam tuh rasanya tantangan banget, apalagi sama anak-anak kan. Makanya setelah road trip setelah sampai Banyuwangi sampai Bali itu Bocan ngerasain banget anak-anak nggak rewel alhamdulillahnya. Jadi kayak pengen ngasih reward nanti ke mereka karena terima kasih sudah jadi anak baik yang anteng lah ya intinya di mobil ya. Ada sedikit kerepotan tapi so far aman lah. Nah ini kita udah sampai daerah Surabaya, disambut sama pelangi. Terus juga tadi tuh cuacanya nano-nano, kadang hujan kadang cerah. Untungnya sih pas masuk Jawa Timur tuh udah pas cerah, karena kalau hujan agak ngeri ya Bobors. Nah ini kita udah sampai arah-arah yang Sidoarjo nih. Ini langitnya bagus banget tuh. Jalannya jadi berasa syahdu, tapi ingat ini masih jauh. Jam 6 tuh baru nyampe Surabaya kan, dan sampai Banyuwangi tuh masih sekitar 6 jam lagi. Rasanya tuh bismillah gitu aja, bismillah pokoknya, karena pastinya udah capek, terus udah kelamaan di mobil kan full AC. Aduh takut jadi mereka ada pilek atau apa, tapi ya udah alhamdulillah sih sekarang Bocan udah sampai Bali dan aman. Semoga doain lancar terus perjalanannya. Nah ini kita tolnya udah mentok nih Bobors. Ini udah di Probolinggo Timur. Kita harus keluar kemari karena jalannya ditutup, tolnya belum jadi. Aduh kalau tolnya udah jadi enak banget sih, sampai ke Banyuwangi bakalan full mulus gitu lewat tol. Nah ini walaupun ya mahal juga gitu bayar tolnya, sekitar 500 dari Jogja ke Surabaya atau sampai Probolinggo tadi itu sekitar 500. Kalau dari Jakarta itu bisa 1 jutaan. Nah kita lewat Pantura nih akhirnya. Ini tuh perjuangan sesungguhnya Bobors. Ya walaupun ada penghiburan sedikit nih, kita bisa lihat Python pas malam di sini kelihatan cakep banget. Tapi medannya tuh menantang banget karena lajurnya tuh cuma 1 lajur dan ini isinya adalah truk-truk semua sama bis. Aduh. Dan sekitar jam 11-an gitu deh ya, jam 11 lewat hampir jam 12 kita tuh akhirnya masuk ke wilayah Baluran. Ini juga dak digduk, tapi jujur sih Bocan nggak ngerasa feeling yang maksudnya yang horor-horor ke arah sana gitu, tapi lebih ke ngeri nih karena ini berasa Fast and Furious Bobors. Jalanannya tuh tetap rame, terus tahu kan ya bis tuh kalau malam tuh salip-salipannya serem banget. Udah gitu truk depannya jalannya lelet, kita pasti bakalan kena macet gitu di belakang, dan mau nyalip juga susah, tikungannya banyak. Aduh pokoknya ini berasa deg-degan banget deh sepanjang jalan. Dan sebelum kita sampai hotelnya, ini bentar lagi kita sampai hotelnya, Bocan mau infoin dulu ya pesan hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobors nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah, dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk El Royal Hotel Banyuwangi ini, harga kamarnya itu mulai dari 500 ribuan per malam, ini untuk tipe kamar deluxe. Ini belum sama sarapan ya, kalau sama sarapan harganya jadi 600 ribuan.
Terus ada tipe suite junior double, harganya itu 1 jutaan per malam. Dan yang paling mewah ada kamar suite double, harganya mulai dari 1,4 juta. Kemarin Bocan ambil tipe deluxe-nya dan udah nyaman banget sih. Yang penting nih buat bobers yang mau liburan ke Banyuwangi dan mau cari hotel murah, pesennya harus lewat tiket.com dan pakai kupon Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksi 300.000. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Maret 2023 dan kuponnya ini juga bisa bobers pakai buat nginep kapan aja. Kayak El Royal Hotel Banyuwangi, ini harga awalnya kan 600 ribuan, setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 10%, netnya jadi 550.000. Lumayan banget loh diskonnya. Jadi buat bobers yang mau liburan kemana aja, kapan aja, beli tiket murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Dan akhirnya sekitar hampir jam 1 malam baru sampai hotelnya. Aduh, beneran ini perjuangan banget nih, karena 12-13 jam di mobil, istirahat cuma sejam doang di rest area, 2 kali istirahat. Jadi berasa, aduh jangan ditanya capek apa enggak ya, pasti capek. Nah, kita langsung check in. Tadi disambut sama security-nya, "Selamat pagi Bapak," katanya, karena emang udah jam 1 malam, jadi selamat pagi. Terus ya udahlah diarahin buat menuju area drop off. Nah, ini kelihatan ya bobers, mobilnya tuh rame gitu, banyak mobil di area parkiran. Kayaknya hotelnya penuh nih tuh. Rame banget. Dan ini hotelnya tuh buka 24 jam kan ya, tapi buat jaga-jaga sekitar jam 9-an gitu tuh Bocan sempet nelpon ke hotelnya buat ngabarin kalau misalnya Bocan sampainya nanti jam 1-an gitu. Terus kata mereka, "Iya Ibu, tenang aja, kita standby 24 jam kok." Oke, jadi aman. Dan bener tuh pas Bocan turun di area drop off, ini Bocan langsung check in. Emang sih nggak ada bellboy yang berjaga di sini, tapi Bocan langsung check in. Masih ada resepsionisnya yang lagi lembur ngitungin apa mungkin gitu ya itulah kerjaan perhotelan, nggak tahu ngitungin apaan. Terus abis udah check-innya juga smooth, nggak pakai lama. Terus staff yang di front office-nya tadi tuh langsung bantuin mindahin bagasinya juga. Nah, ini karena tempat parkirnya penuh, kita diarahin ke belakang, harus keluar dikit nih dari hotelnya. Lucu ya, jadi buat ke area belakang itu harus keluar hotelnya dulu bobers. Nih agak PR nih parkiran belakangnya. Tuh kita lewat sini. Ini kayaknya perumahan ya, Banyuwangi Residence. Mungkin hotelnya sama perumahannya ini satu manajemen atau satu company, nggak ngerti. Tapi parkirannya tuh sebelahan. Tuh agak jauh kan, agak muter belok ke sini. Dan kita masuk lewat sini. Jadi kayaknya kalau dari depan tuh nggak ada jalan tembus langsung yang ke belakang atau gimana. Makanya harus diarahin keluar hotelnya dulu. Nah, ini parkiran belakangnya luas, cuma ya itu jauh jalan kakinya. Dan kita dapat spot parkir di sini. Tadi udah mindahin barang, jadi tinggal bawa diri aja di sini ya. Terus juga kesigapan staffnya tuh bagus banget, walaupun ini Bocan check in jam 1 pagi, mereka masih pada standby, masih pada bantuin parkir, bantuin ngarahin jalan dari parkiran ke lobbynya tuh lumayan jauh kan. Tuh keren, staffnya standby semua 24 jam. Dan kamar Bocan ada di lantai 2. Untuk bangunan hotelnya ini gak terlalu tinggi ya. Untuk resepsionis, kolam renang sama restoran ada di lantai 1. Kita di lantai 2 cuma naik 1 kali. Dan itu ada liftnya. Aksesnya ramah stroller dan kursi roda, karena tadi ada ramnya. Terus juga kan buat ke kamar bisa pakai lift. Nggak terlalu banyak yang tangga-tangga gitu bobers. Dan setelah sampai kamar, aduh rasanya udah pengen niban kasur kan, udah pengen lempengin badan karena perjalanannya jauh banget. Tapi ya udah, kita rekam dulu sebentar, terus mandi, nggak beres-beres sih, mandilah, bebersih. Terus ya udah langsung istirahat. Tadi Bocan udah sempat makan malam di kamar, jadi bisa langsung tidur nih. Nah, kita sebelum tidur bahas kamarnya dulu ya sebentar. Dan ini di depan ranjang ada TV, ukurannya kata suami sih 42 ya. Tapi kalau menurut Bocan tuh TV-nya agak kecil bobors. Jadi kalau misalnya buat mata minus tiduran gitu nonton TV-nya agak susah atau nggak kelihatan. Terus untuk internetnya ini juga kenceng, downloadnya sampai 40 Mbps. Dan kamarnya pastinya dilengkapin AC. Nih AC-nya AC yang sendiri-sendiri ya, bukan AC sentral. Terus juga di sini ada menu room service-nya. Ini harga makanannya.
Ya walaupun harga hotelnya tuh 500 ribuan, tapi harga makanannya lumayan juga sih Bobers. Tuh ada wine juga. Banyak ya menunya, keren. Tapi Bocan nggak sempet room service apa-apa ya, sampai juga jam 1 malam dan cuma nginep semalam doang. Jadi beneran ini rasanya tuh kayak review kilat, tapi ya udahlah dimasukin aja. Semoga bisa jadi referensi kalau misalnya nanti Bobers tuh mau ke Bali juga, mau transit di Banyuwangi, bisa lihat hotel ini kira-kira Bobers suka atau enggak kan. Dan ya udah kita lanjut ke area sebelah sini. Jadi di samping meja TV itu ada meja untuk kopi set lengkap ya, ada air mineralnya 2 botol, terus teko segala macem, dan di bawahnya ini ada mini kulkas. Dan di sampingnya ini lemarinya cukup besar, nggak pakai pintu tapi oke lah, ada gantungannya. Terus juga ini ada safe deposit box. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya Bobers. Untuk kamar mandinya, ini kamar mandinya bersih, dan area wastafelnya ini terang ya Bobers. Cuma yang harus jadi masukan sih area showernya tuh rada gelap. Tapi kalau untuk amenities, sabun, shampoo semua disediain lengkap, sampai hair dryer segala macem. Cuma anduknya cuma ada anduk mandi aja ya, nggak ada anduk tangan sama muka. Nah ini area showernya, ini aslinya lebih gelap nih Bobers. Mungkin bisa jadi masukan ke hotelnya biar diterangin dikit kali ya, karena Bocan udah 2 kali sebenarnya nginep di sini dan inget banget iya itu showernya gelap terus. Dan ini ada balkonnya, jadi untuk kamarnya itu ada 2 pilihan, mau yang menghadap ke kolam renang atau menghadap ke jalanan biasa. Nah Bocan yang nggak dapet yang menghadap pool. Ya udah kita lihat sekilas poolnya pas malam hari ya. Ini suasana malam hari hotelnya Bobers, ini suami appreciate banget sih Bocan. Dia udah nyetir 13 jam tapi masih bela-belain buat ngerekam suasana hotelnya malam-malam, padahal tahu pasti capeknya tuh kayak apa, nyetir sendiri 13 jam. Terus udah pengen tidur tapi harus ngerekam. Terima kasih Pak suami perjuangannya. Dan selamat pagi, ini suasana pagi harinya tuh. Di sana tuh katanya lagi bangun bukan water park ya, apa sih, mini park ya, pokoknya kayak ala-ala Dufan gitu deh Bobers. Jadi hotelnya udah nulisin surat, katanya dia minta maaf kalau kedengeran berisik suara dari pembangunannya itu. Tapi Bocan sih, karena Bocan cuma sehari kali ya, dan nggak terlalu ganggu kok suaranya, jadi masih aman lah. Nah ini kita mau sarapannya itu ada di samping, di dekat resepsionis nih Bobers. Tuh hotelnya areanya cukup luas ya, terus kolam berenangnya juga kelihatan cakep nih karena di sekelilingnya ada pepohonan. Nuansa hotelnya tuh tetap kelihatan tradisional tapi tetap mewah juga Bobers. Bocan suka sih. Dan untuk harga kamar 500 ribuan tadi Bobers lihat itu kamarnya luas banget dan cukup nyaman. Nah sarapannya kena charge ya buat si kakak, tapi untuk harganya nggak mahal kok Bobers, cuma 50 ribu. Terus juga mereka tuh sediain masker, jadi kalau misalnya Bobers lupa bawa masker bisa pakai masker di sini. Nah pas sarapan Bocan ketemu sama salah satu Bobers, namanya ini Pak Martin. Tuh katanya ngenalin dari anak-anak. Dari anak-anaknya ketahuan ini Bocan nih Bocan. Nah ini Pak Martin katanya bikin vlog juga, namanya No Vlog In. Bobers yang mau kepoin bisa langsung subscribe No Vlog In-nya. Kita lanjut bahas sarapannya ya. Ini area restorannya juga cukup luas, terus ada area outdoor sama indoornya. Dan untuk menu sarapannya Bocan nih kan semalam tidurnya udah larut banget kan, jadi bangunnya tuh agak kesiangan dan sarapannya tuh 9:30. Dan pas Bocan dateng itu ada beberapa menu yang udah tinggal dikit Bobers, kayak kentang goreng, kayak ada beberapa yang udah kosong. Tadi bubur sumsum, itu bubur sumsumnya nggak ada, cuma ada gula sama santannya doang dong. Terus tadinya Bocan mikirnya ya udahlah dapat seadanya, nggak bisa nyalahin mereka juga, mungkin udah 9:30 gitu kan, nggak mau di refill. Tapi ternyata Bocan salut, mereka tuh refill walaupun itu udah jam 9:30-an ke atas, tapi mereka masih refill. Tadi kentang goreng itu full lagi, terus sosis juga itu full, bubur sumsum juga semua di refill. Pokoknya keren sih Bobers. Jadi walaupun udah mendekati jam-jam habis sarapan, staffnya tuh masih tetap rajin buat refill. Jadi Bobers nggak perlu khawatir sarapan kesiangan, tetap dapat kebagian menunya. Nah ini ada sereal sama susu, terus juga ada pastry, dan ada jajanan pasar nih Bobers.
Terus ada live cookingnya itu omelet sama serabi. Nah ini aneka roti-rotiannya. Nah ini serabinya nih Bobors yang tadi Bocan bilang. Dan kita sarapannya ambil beberapa menu. Ini menu sarapan Bocan, bubur sumsumnya udah direfill, kentang gorengnya udah direfill. Yang enak dari menu yang Bocan ambil itu kentang gorengnya lumayan kok enak. Terus spagettinya juga ya enak, serabinya juga enak. Overall enak sih sarapannya Bobors. Tuh anak Bocan aja suka yang spaghetti bolognese sama kentang goreng. Si adik, ini adik tuh narsis banget loh. Kalau si kakak tuh malu-malu depan kamera. Kalau si adik tuh disuruh bergaya dia pose. Sadar kamera banget. Dan abis sarapan kita lihat-lihat sekilas fasilitas di area hotelnya ya. Jadi hotelnya termasuk ramah anak juga karena dia punya area playground di sebelah sini. Ini playground outdoornya. Cuma karena cuacanya hujan kan, jadi perosotan juga basah, jadi kita nggak sempat main. Dan kolam renangnya, ini kolam renangnya luas Bobors. Enak nih, puas berenangnya dari ujung ke ujung. Terus juga ada area kolam anak di sebelah sini. Tuh, kolamnya bersih ya. Kelihatan airnya jernih dan dikelilingi pepohonan, jadi suasananya cantik banget. Tuh, untuk kedalamannya ini 1,3 meter. Kalau yang anak-anak biasanya sih di 0,5 meter ya. Dan di sekeliling kolam renang itu juga ada kursi-kursi buat santai. Jadi beneran nuansa liburannya dapet banget. Abis lihat-lihat kolam renang, kita mau balik ke kamar, kita mau siap-siap check out. Sebentar, masih ada fasilitas yang belum direview tuh. Suami Bocan rajin banget ya. Dia mau lihat fasilitas gymnya katanya, biar Bobors juga puas kan. Jadi walaupun nginepnya semalam dan check innya juga jam 1 pagi, tetap harus total nge-reviewnya. Ini ada fasilitas gym, ada spa juga. Cuma spanya tuh nggak kerekam karena kalau spa kan bayar ya. Kalau gym gratis. Nah ini fasilitas gymnya cukup luas Bobors. Cuma alatnya nggak terlalu banyak ya, kelihatan lowong gitu. Nah ini tempat spanya. Sebenarnya enak sih kalau nyobain spa, cuma waktunya nggak cukup. Ini kita masih harus ngejar waktu buat menuju Kuta. Aduh pokoknya road trip kali ini tuh berasa pegel banget, berasa kilat. Habis dari Banyuwangi masih harus jalan lagi ke Bali yang lumayan panjang itulah. Dan sambil nunggu check out, ini ada sepeda listrik nih Bobors. Bobors bisa sewa tuh buat keliling-keliling. Nah sambil ambil mobil kita intip dikit ballroomnya ya. Jadi buat Bobors yang mau ngadain acara wedding, biasanya orang Banyuwangi yang mau wedding atau mau meeting gathering segala macem, si L Hotel Royal Banyuwangi ini juga punya ruangan ballroom yang luas. Nah ini kita ke parkiran, terus kita lanjut perjalanan menuju Bali. Kita mau kemana lagi, nginep di hotel apa, cerita perjalanannya seperti apa, tungguin di video Bocan berikutnya. Terima kasih udah nonton Bobors, semoga menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi inspirasi buat Bobors yang mau liburan. Dadah!